107,8 Expressa FM, Drill Education and Entertainment Station. Dipancar luaskan di Jalan Tongkol nomor 3, Bangil, Pasuruan. Siswa mendulang kompetensi, kreatif, smart, dan penuh kreasi. Kak, penyakit kaki gajah itu apa sih? Penyakit kaki gajah itu, Dek, merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan oleh nyamuk. Biasanya menyebabkan kecacatan permanen seperti pembesaran di payudara, kaki, dan skrotum. Oh, gitu, Kak. Iya, Dek, jadi pastikan kita sudah bebas dari penyakit kaki gajah. Pastikan Anda bebas dari penyakit kaki gajah. Minum obat pencegahnya di pos pengobatan filariasis terdekat. Cegah sebelum terlambat. Kunjungi pos pengobatan filariasis terdekat. Ayo kita cegah penyakit. Lengkingan suara merdu dengan pakaian yang menarik, riasan yang memenuhi wajah luguhnya dengan tatanan rambut di kepala, dan goyangan yang menjadi khasnya yang telah melekat di tubuhnya. Jelas terdengar suara dengan cengkok-cengkok merdu yang keluar dari setiap katanya, sambil diiringi musik-musik koplo yang khas bunyinya. Ya, dialah seorang penyanyi dangdut atau yang biasa kita kenal dengan sebutan biduan. Seorang pelajar yang memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sebagai seorang biduan memberikan hiburan lewat penampilannya yang menarik dalam melantunkan lirik demi lirik yang syarat akan makna. Suara indah inilah yang kerap meramaikan suasana malam pada deretan pedesaan di Kabupaten Pasuruan. Biduan merupakan sebuah profesi yang mengandalkan talenta bernyanyi dengan cengkok-cengkok yang khas yang dimilikinya karena faktor keturunan atau dengan cara mengasah kemampuan melalui latihan pada ahlinya. Banyak biduan di daerah Pasuruan yang sudah mahir dalam bidangnya. Mereka menjadi biduan untuk mencari penghasilan yang lebih. Namun sayangnya, biduan bukan merupakan profesi yang dapat diandalkan dengan pendapatan yang menentu setiap bulannya. Akibatnya, biduan tak lagi hanya menerima tawaran pada acara-acara tertentu. Namun, banyak di antara mereka yang terjun langsung menjadi penghibur dengan cara menjadi pengamen. Tidak sedikit biduan yang memilih untuk menjadi penghibur masyarakat di jalanan. Namun, banyak juga seorang pelajar yang menjadi seorang biduan untuk mencari rupiah dari panggung ke panggung. Salah satunya ialah Erlina. Ia berasal dari Desa Keradenan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Seorang siswi kelas 3 SMK ini
seringkali terlihat sedang menghibur dari panggung ke panggung di acara di pedesaan. Kerap kali masyarakat terhibur dengan lagu-lagu yang bergenre dangdut yang dilantunkan olehnya. Karena itulah, banyak masyarakat yang tak segan-segan untuk memberikan saweran kepada Erlina, berupa uang mulai dari Rp1.000 sampai Rp20.000. Bahkan terkadang, uang dengan nominal Rp50.000 pun pernah ia terima, sebagai apresiasi dari seorang penyawer akan penampilannya malam itu. Erlina yang memiliki suara cengkok dangdut dengan paras ayu ini yakin bahwa dengan profesinya saat ini secara tidak langsung dirinya telah melestarikan budaya Indonesia, yakni musik asli Indonesia. Kemampuannya menyanyikan lagu dangdut yang kental akan cengkok bukan karena latihan vokal ataupun adanya faktor keturunan, melainkan karena dirinya belajar secara otodidak dari melihat dan mendengar lantunan lagu-lagu dangdut. Awalnya sih cuma ikut-ikut teman-teman aja, nggak ada les vokal, nggak ada kegiatan kayak privat vokal gitu. Ya cuma ikut-ikut teman-teman gimana bisa berkumpul gitu. Erlina yang sudah memulai karirnya sejak tahun 2013 ini memiliki suka duka dalam menjalankan profesinya sebagai seorang biduan. Pada tempat di mana ia sedang menghibur, kerap kali keberadaannya mendapatkan tanggapan yang negatif dari seorang penyawer. Ya ada juga penyawer yang genit, yang pengen deket-deket, kayak manfaatin situasi, tapi itu nggak apa-apa. Kita asalkan bisa menjaga diri sendiri dan menjaga ya bisa jaga jarak lah dari orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang para penyawer gitu, kita harus jaga diri. Siswi SMK di daerah Bangil yang menjadi biduan ini memiliki mimpi untuk menjadi bintang dangdut terkenal di Indonesia. Untuk itulah ia seringkali mengikuti ajang kontes pencarian bakat, terutama dalam bidang bernyanyi. Pernah ikut audisi, tapi sayangnya gagal, dan itu motivasi buat saya agar kedepannya bisa semakin semangat untuk belajar dan belajar lagi. Di saat semua orang tertidur lelap, biduan Erlina baru akan menuju pulang ke kediamannya. Pekerjaan ini mengharuskannya pulang larut. Karena hal itu pula, dirinya sering dikucilkan. Namun untungnya, banyak dari warga sekitar dari keberadaannya yang tak pernah beranggapan negatif. Karena mereka mengetahui seluk-beluk pekerjaan siswa SMK ini dan perjuangannya sebagai biduan dari panggung ke panggung. Sudah terbiasa sih. Soalnya pekerjaannya memang harus pulang malam, jadi tetangga itu pada tahu semua pekerjaan saya itu apa. Dan di samping itu saya juga tidak berangkat sendiri, saya diantar sama orang tua. Erlina yang merupakan seorang pelajar ini mengharapkan ada generasi muda yang mengikuti jejaknya, yang secara tidak langsung dapat membantu melestarikan musik asli Indonesia. Namun, Erlina tak memungkiri bahwa anak muda zaman sekarang lebih memilih genre musik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya ada sebagian dari teman-teman, tapi kebanyakan mereka suka musik jazz, musik pop, barat, dan yang lainnya. Erlina merupakan wanita hebat. Ia tak pernah membatasi diri dengan hanya berperan sebagai pelajar saja.
Lebih dari itu, ia pun berjuang untuk membantu kedua orang tuanya mencari nafkah untuk keluarga tercinta. Ya, sedikit banyaknya untuk membantu ekonomi keluarga, membantu kesehariannya keluarga, dan membantu biaya sekolah saya sendiri, termasuk adik-adik saya yang masih kecil, masih membutuhkan biaya yang cukup banyak. Biduan memiliki fungsi mulia, yaitu menghibur masyarakat dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun, tak jarang mereka kerap terkucilkan oleh pendapat miring dari pandangan sebelah mata masyarakat sekitar, tanpa mengetahui maksud dan tujuannya menjadi seorang biduan. Tentang hal ini, Erlina tak pernah peduli. Yang ia tahu hanyalah bekerja demi keluarga tercinta. Pekerjaan ini bukanlah sekedar mencari nafkah belaka. Di balik semua itu terselip suatu rasa bangga karena bisa melestarikan musik asli Indonesia. Dan Erlina patut mendapatkan apresiasi dari profesi yang selama ini dilakoninya.